Ibu negara baru Indonesia di Kalimantan Timur akan dinamakan sebagai Nusantara. Katanya pilihan itu dibuat kerana Nusantara sudah diketahui sejak dari dulu lagi selain menjadi ikon antarabangsa dan menggambarkan Indonesia. Agenda pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur bukan sesuatu hal yang simpel. Ia bukan sekadar untuk mengatasi masalah kebanjiran atau kepadatan penduduk di Jakarta semata-mata. Namun lebih daripada itu, sadar atau tidak, idea penubuhan ibu kota Indonesia ada hubungan dengan agenda Indonesia Raya yang pernah disebut-sebutkan oleh Presiden pertama Indonesia, I.R. Soekarno. Hal ini pernah diungkapkan oleh seorang ahli geopolitik dari Malaysia, yaitu Aiman Rashdan Wong. Menurut Aiman Rashdan, alasan pindah ibu kota adalah kerana dua faktor. Pertama, geopolitik, dan kedua, geoekonomi. Dari segi politik dan keselamatan, memang ibu kota yang terlalu dekat dengan pesisir pantai atau perbatasan negara jiran akan terdedah kepada ancaman dari luar. Lihat saja Turki, Pakistan, Myanmar dan Kazakhstan. Bahkan Korea Selatan yang pindah ibu kota daripada Seoul ke Sejong City kerana untuk mengelakkan daripada terlalu dekat dengan perbatasan Korea Utara. Menakutkan. Kalau tidak pindah, nyenggol bacot namanya nanti. Sementara itu, Presiden Soekarno memang sudah lama memikirkan idea ini. Bung Karno sendiri tidak suka Jakarta yang dilihat sebagai peninggalan penjajah Belanda yang dikenali sebagai pusat pentadbiran Hindia Timur Belanda sejak 1619 hingga 1942 dengan nama Batavia. Soekarno mengimpikan sebuah ibu kota baru yang bebas dari pengaruh penjajah Belanda, dan beliau melihat Palangkaraya di Kalimantan Tengah sebagai calonnya, dan Soekarno sendiri meresmikan Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalteng pada 1957. Tapi disebabkan ada banyak pergolakan yang berlaku di masa-masa tersebut, Soekarno terpaksa menangguhkan dulu perancangan itu. Kini idea mendirikan ibu kota di Kalimantan direalisasikan oleh Presiden Jokowi yang banyak menghidupkan kembali retorika dan naratif dari Presiden Soekarno. Kenapa Soekarno memilih Kalimantan? Menurut Aiman Rashdan Wong, selain pandangan jauh terhadap perkara-perkara kecil seperti kepadatan penduduk dan kebanjiran, ia mungkin ada kaitan dengan visi Indonesia Raya atau Nusantara yang bermodelkan Kerajaan Majapahit yang memerintah sejak 1293 hingga 1527. Simbol negara Republik Indonesia semua ada hubungan dengan Majapahit. Dari bendera merah putih hingga kepada moto negara Bhinneka Tunggal Ika. Kalau sekarang Indonesia memusatkan ibu kota di tengah-tengah, yaitu di Jakarta, pemilihan Kalimantan pula dikatakan akan mengembalikan kegemilangan masa lalu Indonesia, yang mana Kalimantan juga dikenali sebagai Nusa Tanjung Negara pada zaman Majapahit, yang betul-betul berada di tengah-tengah lingkungan kekuasaan Majapahit. Ini tidaklah bermaksud Jokowi masih menaruh cita-cita Indonesia Raya seperti yang diidamkan oleh Bung Karno. Tapi cita-cita ini adalah untuk menjadi kuasa serantau yang tidak pernah hilang dari diri orang Indonesia. Majapahit adalah inspirasi kepada cita-cita tersebut. Pemindahan ibu kota negara Indonesia kali ini selain bertujuan keselamatan dan sosioekonomi, juga melambangkan transformasi identiti Indonesia ke arah menjadi potential superpower, adikuasa yang potensial. Ini tidak mustahil untuk terjadi. Kenapa? Karena harus diingat, sekarang saiz ekonomi Indonesia sudah pun ke-16 terbesar di dunia. Yang kelima terbesar di Asia setelah China, Jepun, India dan Korea.
Dijangka pada tahun 2050, Indonesia akan menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia setelah China, Amerika Syarikat, India, bahkan lebih besar daripada Jepun. Bagi Jokowi pula, yang tinggal di Indonesia adalah masalah infrastruktur, dan itulah yang sedang menjadi fokus kepada Jokowi. Baik saja infrastruktur ini sudah terlaksana, maka ia sudah boleh melepaskan segala kekuatannya. Pengalaman kebangkitan Amerika Syarikat sebagai adik kuasa dunia bermula dengan kunci yang bernama infrastruktur. Hasil dari perpindahan ini tidak hanya untuk Indonesia, bahkan ia dapat menguntungkan negeri jiran seperti Malaysia. Kira-kira Sabah dan Sarawak dalam wilayah Malaysia boleh mendapat kesan limpahan daripada pembangunan Kalimantan. Namun Malaysia juga harus khawatir kemungkinan nanti ekonomi Malaysia pula yang diserap dan kalah dengan ekonomi Indonesia. Sekarang pun ekonomi Malaysia hanya 1/3 dari Indonesia. Menurut Aiman Rashidan Wong lagi, Malaysia cuma lebih baik sedikit daripada Indonesia dalam hal ekspor dan GDP per kapita. Tetapi kelebihan ini tidak akan kekal lama. Pax Indonesiana sedang muncul seperti munculnya Pax Americana suatu ketika dahulu. Jangan sampai Malaysia hanya menjadi Kanada atau Meksikonya saja.